Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tahta Gunada, NPI 14121000058. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ITS Ekonomi Teknik kelas C dengan dosen pengampu Siti Muhimmatul Khoiroh atau Bu Hima. Pertama, soal 1. Seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang akan harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Penyelesaian soal pertama. Diketahui P sama dengan 7.500.000, I sama dengan 8%, N sama dengan 3. Ditanya F. Menggunakan rumus P dalam kurung F per P, I persen, N. Jawabannya adalah F 7.500.000 dalam kurung F per P, 8% dari I dan N-nya 3 sama dengan F 7.500.000 dalam kurung 1,2597. F sama dengan 9.447.750.000 rupiah. Jadi uang yang harus dibayar adalah 9.447.750.000 rupiah. Dan ini adalah cash flow-nya. Hasilnya ke arah menaik dengan 3 juta ini 3 per 3 tahun dengan angka 3. Soal nomor 2. Sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam 1 juta, maka hitunglah A. Cicilan yang harus dibayarkan per bulan, B. Tingkat suku bunga per bulan, C. Tingkat suku bunga nominal per tahun dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Penyelesaian nomor 2. Diketahui P sama dengan 1 juta rupiah, N 12. Asumsi bahwa bunga per tahun sama dengan 3%. Pemajemukan tiap tahun 5. Ditanya A. Jawaban A. A sama dengan P dalam kurung A per P, I persen, N tutup kurung sama dengan 1 juta dalam kurung A per P, 3% I dari I dan 2 dari N tutup kurung. 1 juta sama dengan 1 juta dalam kurung 0,1005 tutup kurung sama dengan 100.500.000 rupiah. Yang B, I sama dengan P kali I kali N, kemudian I sama dengan I per P kali N sama dengan 100.500 per 1 juta kali 12 sama dengan 0,008 atau bisa dibulatkan menjadi 0,08%. C. IFF sama dengan dalam kurung 1 tambah I tutup kurung M dikurangi 1 sama dengan dalam kurung 1 tambah 0,008 tutup kurung kurangi 1. Hasilnya sama dengan 0,008. R sama dengan I kali M sama dengan
0,008 dikali 5, hasilnya sama dengan 0,04. Soal nomor 3. Bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga sama dengan I sama dengan 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai NPV Net Present Value dari nilai A, metode nilai sekarang Present Worth, B, nilai deret seragam Annual Worth. Dan ini tabel perbandingan ongkos atau biaya mesin A dan B. Ongkos atau biaya awal mesin A Rp1, mesin B Rp1. Ongkos atau biaya awal mesin A yaitu Rp45 juta, ongkos atau biaya awal mesin B yaitu Rp29 juta. Ongkos atau biaya tahunan mesin A Rp8 juta, ongkos atau biaya tahunan mesin B Rp9 juta. Turun mesin setiap 2 tahun mesin B Rp2 juta. Turun mesin setiap 3 tahun mesin A yaitu Rp2,5 juta. Nilai sisa mesin A Rp5 juta, nilai sisa mesin B yaitu Rp3 juta. Umur mesin A 12, sedangkan umur mesin B yaitu 6. Penyelesaian. Diketahui mesin A sama dengan P 45 juta, A 8 juta, A20, A3 2,5 juta, F 5 juta, N 12, I persen 15%. Mesin B sama dengan P sama dengan 29 juta, A sama dengan 9 juta, A2 sama dengan 2 juta, A3 sama dengan 0, F sama dengan 3 juta, N sama dengan 6. Dan ini cash flow untuk mesin A. Saya lanjutkan. Biaya awal mesin A min Rp45 juta. Nah, biaya tahunan sama dengan min 8 juta dalam kurung P per A, 15%, 12 sama dengan min 8 juta dalam kurung 5,4206 sama dengan min 43.364.800. Biaya penyusutan mesin ke tahun ketiga min 2.500.000. P per F, 15%, 3 sama dengan min 2.500.000 0,6575 sama dengan min 1.643.750. Biaya penyusutan mesin tahun ke-6 sama dengan 2.500.000 dalam kurung P per F, 15%, 6 min 2.500.000 dalam kurung 0,4323 tutup kurung sama dengan min 1.080.750. Biasa penyusutan mesin tahun ke-9 yaitu min 2.500.000 P per F, 15%, 9 sama dengan min 2.500.000 dalam kurung 0,2843 tutup kurung sama dengan min 710.750. Biaya penyusutan mesin tahun ke-12 sama dengan min 2.500.000 P per F, 15%, 12 sama dengan
min 2.500 dalam kurung 0,1869 tutup kurung sama dengan min 467.250. Nilai sisa 1 5.000 dalam nilai sisa 1 yaitu 5 juta dalam kurung P per F, 15%, 12 tutup kurung sama dengan 5 juta dalam kurung 0,1869 tutup kurung sama dengan 934.500. NPV nya adalah 934.500 dikurangi 45 juta dikurangi 43.364.800 dikurangi 1.643.750 dikurangi 710.750 dikurangi lagi 467.250 sama dengan min 91.332.800. Penyelesaian mesin D. Dikit mesin A diketahui mesin AP sama dengan 45 juta, A 8 juta, A2 kosong, A3 2,5 juta, F 5 juta, N 12I persen 15 maksud saya N 12I persen sama dengan 15%. Mesin B yaitu P sama dengan 29 juta, A 9 juta, A2 2 juta, A3 kosong, F sama dengan 3 juta, N sama dengan 6, I persen sama dengan 15%. Dan ini adalah cash flow untuk mesin B. Biaya awal yaitu min 29 juta, biaya awal 2 yaitu min 29 juta dalam kurung P per F, 15%, 6 sama dengan 29 juta dalam kurung 0,4323 tutup kurung sama dengan 12.535.700. Biaya tahunan min 9 juta P per A, 15%, 12 tutup kurung sama dengan min 9 juta dalam kurung 5,4206 tutup kurung sama dengan min 48.785.400. Biaya penyusutan tahun kedua yaitu min 2 juta dalam kurung P per F, 15%, 2 tutup kurung sama dengan min 2 juta dalam kurung 0,6575 tutup kurung sama dengan 1 juta min 1.512 min 200 maksud saya min 1.512.200. Kemudian biaya penyusutan mesin tahun keempat yaitu min 2 juta P per F, 15%, 4 sama dengan min 2 juta dalam kurung 0,4323 tutup kurung sama dengan min 1.143.600. Biaya penyusutan mesin tahun ke-6 yaitu min 2 juta P per F, 15%, 6 sama dengan min 2 juta dalam kurung 0,2843 tutup kurung sama dengan min 864.600. Biaya penyusutan mesin tahun ke-8 yaitu min 2 juta P per F, 15%, 8 sama dengan min 2 juta tutup dalam kurung 0,1869 dalam tutup kurung sama dengan min 653.800. Kemudian biaya penyusutan mesin tahun ke-10 yaitu min 2 juta P per F sama dengan 15%, maksud saya P per F, 15%, 10 tutup kurung sama dengan min 2 juta dalam kurung 0,1869 tutup kurung sama dengan min 494.400. Kemudian biaya penyusutan mesin tahun ke-12 yaitu min 2 juta dalam kurung P per F, 15%, 12 tutup kurung sama dengan min 2 juta
dalam kurung 0,1869 tutup kurung sama dengan min 373.800. NPV-nya adalah 567.700 dikurangi 29 juta dikurangi 12.535 dikurangi 48.785.700 dikurangi 1.512.200 dikurangi 1.143.600 dikurangi 864.600 dikurangi 653.800 dikurangi 494.400 dikurangi 373.800 dan NPV-nya adalah min 94.802.400. Soal keempat, suatu investasi dengan modal awal initial investment sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti pada tabel di bawah ini. Nah, ini tabelnya, tabel cash flow suatu investasi tahun 1 cash flow-nya Rp250, kumulatif cash flow 250, tahun kedua 200 juta, kumulatif cash flow-nya dalam 450, tahun ketiga cash flow-nya 150 dan tahun ketiga kumulatif cash flow-nya adalah 600, tahun keempat cash flow-nya 100, kumulatif cash flow-nya adalah 700. Nah, berikutnya adalah penyelesaian nomor soal keempat. Diketahui A sama dengan 500 juta, B 450 juta rupiah, C 600 juta rupiah, N sama dengan 2 tahun. Maka payback period sama dengan N sama dengan A min B, A kurangi B per C kurangi B dikali 1 tahun sama dengan 500 juta dikurangi 450 juta dibagi 600 juta dikurangi 450 juta kali 1 tahun. Kemudian 2 sama dengan 50 juta per 150 juta dikali 1 tahun sama dengan 2 tambah 0,33 dikali 1 tahun sama dengan 2 tahun 4 bulan. Maka payback periodenya 2 tahun 4 bulan. Sekian presentasi ETS mekanika kelas C dari saya. Mohon maaf sebelumnya karena tidak mempunyai laptop, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.